Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya Amda Alfianti. Sama seperti pada video-video sebelumnya teman-teman, pada video kali ini saya akan kembali ditemani oleh rekan saya yaitu Intan Dwi Rahayu. Di mana rekan saya nanti akan tampil pada video kedua di video yang sama dalam video ini. Jadi video ini nanti ada 2 sesi teman-teman. Nah kalau ini sekarang sesi pertama dan nanti ada sesi keduanya yaitu teman saya yang akan tampil. Nah teman-teman, pada video kali ini saya dan teman saya Intan akan membahas mengenai sebuah studi kasus program linear dengan menggunakan metode simplex. Di mana kasus kami kali ini terfokus pada kasus maksimasi. Jadi kita akan mencari keuntungan maksimal dari soal yang ada. Oke teman-teman, karena ini masih video sesi pertama, maka saya yang akan menjelaskan terlebih dahulu. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, ini merupakan soal untuk studi kasus pada video kali ini. Soal aslinya itu berbentuk bahasa Inggris teman-teman. Bagi kalian yang ingin melihatnya, kalian bisa melihatnya pada link yang sudah disediakan oleh kami di dalam deskripsi video ini. Nah, ini adalah bentuk soal yang telah kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita coba pahami soalnya secara seksama. Nah, jadi teman-teman, di sini dikatakan bahwa ada sebuah produsen trailer kecil. Nah, produsen ini ingin menghasilkan 2 unit di produksinya, yaitu unit camping dan unit trailer rumah. Di mana perusahaan atau produsen ini telah menyediakan 11 unit aluminium, 40 unit kayu, dan 52 orang pekerja untuk menunjang produksi kedua unit tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada tabel. Ya, jadi ada 2 produksi yaitu camping dan trailer, dan ada bahan-bahan serta pekerja yang dibutuhkan. Bahannya ada aluminium dan kayu. Untuk camping dibutuhkan 2 aluminium, 1 kayu, dan 7 orang pekerja. Untuk trailer 1 aluminium, 8 kayu, dan 8 orang pekerja. Sehingga nanti aluminium dibutuhkan sebanyak 3, yaitu 2 untuk camping dan 1 untuk trailer. Kayu sebanyak 9, 1 untuk camping dan 8 untuk trailer. Lalu pekerja 15, camping 7, dan trailer 8. Ini untuk membuat per unit produksi dari tiap-tiap camping dan trailer. Lalu dikatakan lebih lanjut bahwa pabrikan telah memutuskan untuk tidak membuat lebih dari 5 camping. Jadi untuk unit produksi camping nanti tidak boleh melebihi angka 5. Lalu dikatakan bahwa produsen menyadari keuntungan $300 pada camping dan $400 pada trailer rumah. Nah, angka keuntungan ini nanti akan berguna bagi kita teman-teman untuk menentukan fungsi tujuan. Langsung saja pertanyaannya, apa yang harus menjadi produksinya untuk memaksimalkan keuntungan? Jadi, yang akan kita cari nanti adalah berapa banyak unit produksi camping dan berapa banyak unit produksi trailer rumah yang harus diproduksi supaya kita dapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, karena yang dicari adalah keuntungan maksimal, maka dari itu kita akan melakukan tahap-tahap pencarian studi kasus maksimasi teman-teman. Bagaimana untuk menentukan keuntungan maksimal dengan menggunakan metode simplex? Langsung saja saya akan coba membahas soal berikut ini. Jadi teman-teman, untuk studi kasus program linear metode simplex seperti tadi, maka kita akan membutuhkan beberapa tahapan tersebut untuk mempermudah dalam proses penyelesaiannya. Kurang lebih nanti kita akan melakukan 7 tahapan teman-teman. Nah ini dia nih tahapan-tahapannya. Nanti saya akan jabarkan satu persatu tahapan demi tahapannya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita coba masuk pada tahapan yang pertama untuk menjawab studi kasus kita. Nah teman-teman, kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu tahap mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, sebelum kita tentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala, pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu teman-teman variabel yang akan kita gunakan. Nah, untuk menentukan variabelnya, kita kembali pada soalnya teman-teman. Tadi dikatakan bahwa
sebuah produsen trailer kecil akan menentukan berapa banyak unit camping dan rumah yang akan diproduksi. Nah, dari camping dan rumah atau camper dan house itu bisa kita jadikan variabelnya teman-teman. Jadi kita buat dulu pertama variabelnya. Kita misalkan kita misalkan variabelnya yang akan saya buat adalah namanya X1. Karena tadi terdiri dari camper dan house atau camper dan rumah, maka X1 saya ubah menjadi jumlah unit camping. Dan untuk trailer rumah, jumlah unit rumah saya namakan dengan variabel X2. Jadi X2 sama dengan jumlah unit rumah. Nah, teman-teman, jadi di sini kita sudah punya dua variabel. Jadi sekarang sudah lupa namanya. Untuk jumlah unit camping, saya namakan menjadi variabel X1. Untuk jumlah unit rumah, saya namakan dengan variabel X2. Jadi nanti kalau di soal ketemu kata camping atau rumah, kita tulis dengan menggunakan variabelnya, yaitu kalau tidak X1 adalah X2. Nah, setelah kita menemukan variabelnya, maka selanjutnya kita masuk pada fungsi tujuan dan kendala. Jadi sebelum kita mengubah fungsi tujuan dan kendala, kita harus cari dulu fungsi tujuannya dan fungsi kendalanya. Pertama, kita akan tentukan fungsi tujuan. Nah, untuk menentukan fungsi tujuan, kita bisa kembali kepada soal teman-teman. Jadi fungsi tujuan itu berisi berupa nilai keuntungan. Nah, kalau di soal kita lihat bahwa pabrik merealisasikan harga untuk camping atau camper adalah sebesar $300 dan untuk rumah sebesar $400. Nah, dari dua harga itu maka bisa kita jadikan fungsi tujuannya. Jadi bisa kita tulis fungsi tujuan itu simbolnya seperti kemarin teman-teman, Z. Maka tadi $300 untuk camper atau camping kita ganti ya tadi dengan variabel. Jadi X1 ditambah tadi keuntungannya $400 untuk rumah sudah berganti jadi X2. Nah, dari sini sudah ketemu teman, yaitu fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 300 X1 ditambah 400 X2. Selanjutnya adalah kita mencari fungsi kendala. Saya lingkari ya teman-teman yang sudahnya. Fungsi tujuan kita sudah ketemu segini. Oke, sekarang fungsi kendala. Bagaimana kita menentukan fungsi kendala? Fungsi kendala itu didapat dari tabel ataupun keterangan soal teman-teman. Jadi isinya itu nanti persamaan-persamaan dari yang telah ada di soal. Kalau kita perhatikan di soal ada tabel. Jadi untuk membuat camper dan rumah itu dibutuhkan beberapa bahan, yaitu aluminium dan wood atau kayu, dan juga beberapa tenaga kerja untuk melakukannya. Nah, untuk persamaan pertama itu bisa kita ambil untuk aluminium teman-teman. Jadi kita tulis persamaan pertama, yaitu dikatakan bahwa untuk membuat camper dan dikatakan bahwa aluminium yang dibutuhkan untuk membuat camper dan rumah adalah sebesar 2 untuk camper atau camping dan 1 untuk rumah. Maka bisa kita tulis menjadi 2 X1 itu tadi camping, untuk camping ditambah 1 maka kita tulis aja, berarti variabelnya langsung 1 untuk rumah. Nah, lalu kita tulis kurang dari sama dengan. Telah dikatakan bahwa maksimal aluminium yang telah disediakan perusahaan atau produsen itu hanya 11. Jadi kita tulis kurang dari sama dengan 11. Karena maksimal cuma menyediakan 11. Kalau kita tandanya pakai lebih dari, berarti bisa lebih dari 11. Makanya itu di sini kita pakai kurang dari. Nah, ini untuk persamaan pertama teman-teman. Kita dapat dari aluminium. Lalu kita masuk pada persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua yaitu wood atau kayu. Kita bisa ambil dari situ teman-teman. Dikatakan bahwa wood itu dibutuhkan sebanyak 1 untuk camper, berarti bisa kita tulis 1 ya untuk camper. Dan dikatakan bahwa dibutuhkan 8 untuk rumah, maka kita tambah 8x2. Dan tadi dikatakan di atasnya di soal, yaitu maksimal itu produsen itu menyediakan sebanyak 40 unit untuk kayu. Jadi kurang dari sama dengan 40. Ini kita dapat persamaan yang kedua.
Lalu untuk yang selanjutnya adalah persamaan ketiga, masih ada teman-teman, yaitu tentang tenaga kerja yang dibutuhkan. Kita lihat pada tabel tenaga kerja yang dibutuhkan untuk camper, yaitu sebanyak 7 pekerja, dan untuk rumah sebanyak 8 pekerja. Maka kita bisa tulis 7 untuk camper berarti X1 ditambah 8 untuk rumah berarti X2. Kurang dari sama dengan tadi di atas dikatakan hanya menyediakan 52 pekerja saja, berarti kurang dari sama dengan 52. Lalu selanjutnya tadi di soal dikatakan teman-teman bahwa pabrik telah memutuskan untuk membuat tidak lebih dari 5 camping. Nah, itu berarti bisa masuk ke persamaan kita. Nah, berarti masih ada persamaan keempat, yaitu tadi camper itu X1. Berarti X1 katanya tidak lebih dari 5 atau maksimal cuma 5. Berarti tandanya tetap kurang dari sama dengan 5. Maka sudah kita dapat teman-teman, di sini ada 4 buah persamaan. Untuk fungsi tambahannya teman-teman, karena untuk barang seperti camper dan rumah tidak mungkin bernilai negatif, maka ada persamaan tambahan yang bisa kita tulis, yaitu X1, X2, camper, 5 lebih dari sama dengan 0, karena tidak mungkin untuk penjualan barang bernilai negatif. Ini hanya fungsi tambahan saja. Nah, kalau kita sudah dapatkan teman-teman fungsi tujuan dan fungsi kendalanya, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Nah, mengapa fungsi tujuan dan fungsi kendala harus diubah? Karena di sini kita akan menentukan titik ekstrimnya, teman-teman. Dan salah satu cara untuk menentukan titik ekstrim adalah dengan menambahkan variabel slack pada fungsi tujuan dan fungsi kendala. Maka dari itu kita harus ubah fungsi tujuan dan fungsi kendalanya dengan menambahkan nilai slack. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Pertama, kita ubah dulu dari fungsi tujuannya. Untuk fungsi tujuan, mengubahnya itu cukup mudah, teman-teman. Jadi Z yang tadinya tidak digabung dengan 300 X1 dan X2, maka kita akan gabung dan kita beri tanda sama dengan 0. Jadi kita buat mereka bertiga menjadi sama dengan 0. Caranya Z-nya tetap kita tulis di awal, lalu 300 kita masukkan setelah Z, berarti dia tidak lagi setelah sama dengan, tapi sebelum sama dengan. Karena dia pindah posisi, maka tadinya dia bernilai positif, maka dia berubah menjadi bernilai negatif, yaitu min 300 X1. Sama juga dengan 400 X2, karena dia berpindah posisi ke sebelum sama dengan, maka dia ikut berubah menjadi min 400 X2. Seperti yang saya bilang, sama dengan 0. Ini adalah cara untuk mengubah nilai fungsi tujuan. Selanjutnya kita akan coba untuk mengubah fungsi kendalanya, teman-teman. Untuk mengubah fungsi kendala, yang pertama, kita tetap tulis persamaannya dulu. Yang pertama 2X1 ditambah X2. Perbedaannya dengan menambah slack adalah di sini, teman-teman. Setelah dua persamaan ini kita tulis, jika kasus kita adalah maksimasi atau kurang dari sama dengan, maka kita harus menambah nilai slack. Slack itu bisa kita tulis dari huruf A sampai huruf Z, seperti menambahkan variabel. Jadi setelah dua persamaan ini kita tambahkan nilai slack. Saya tambahkan nama slacknya itu X3. Di sini bebas, teman-teman bisa tulis dia menjadi A atau B atau C atau D. Namun di sini saya memilih menamakannya dengan X3 saja supaya mempermudah urutan saja. Nah, setelah itu tanda kurang dari berubah menjadi sama dengan, dan 11 tetap kita tulis menjadi 11. Nah, selanjutnya kita lakukan juga untuk persamaan yang kedua, yaitu berarti menjadi seperti yang atasnya, X1 ditambah 8X2. Selanjutnya kita tambah slack. Nilai slacknya tidak boleh sama dengan yang atas, teman-teman. Tadi saya sudah namakan X3, sekarang saya namakan X4. Teman-teman bisa namakan yang berbeda asal tidak sama dengan yang sebelumnya. Sama dengan 40. Oke, kita lanjut ke persamaan 3, berarti jadi 7X1 ditambah 8X2 ditambah slacknya saya namakan X5 sama dengan 52. Untuk persamaan keempat, X1 ditambah slacknya berarti X6 saya namakan biar urutannya sama dengan 5. Untuk yang ini kita tidak perlu lakukan apa-apa, teman-teman. Jadi cukup persamaan utamanya saja, yaitu sampai nomor 4. Nah, jadi ini dia teman-teman langkah yang pertama, yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Caranya dengan menambahkan nilai slack. Jadi ini kita dapat, kita balik. Jadi kita dapat ini slack yang pertama, slack yang kedua, slack yang ketiga, slack yang keempat.
Untuk yang Z-nya sudah kita ubah menjadi seperti berikut ini. Jadi ini teman-teman hasil perubahan dari langkah 1. Selanjutnya kita akan masuk pada langkah yang kedua. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk pada tahap yang kedua. Setelah tadi kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala yang telah kita dapatkan, maka selanjutnya kita akan menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Nah, ini adalah tabel aturan bakunya teman-teman. Jadi isi tabelnya itu yang paling kiri adalah variabel dasar. Nah, variabel dasar ini, kolom ini, kita akan isi dengan nilai. Yang pertama nilai Z. Yang kedua yang di bawah ini adalah nilai slack. Tadi slack kita sudah ada X3, X4, X5, dan X6. Jadi kita tulis X3, X4, X5, dan X6. Nah, untuk garisnya teman-teman, ini kita bisa isi nilai dari Z juga. Jadi pertama kita tulis di sini Z, lalu kedua diikuti variabel kita tadi ada X1 dan X2. Lalu diikuti nama slack kita yaitu X3, X4, X5, dan X6. Lalu dilanjut dengan nilai kanan, saya singkat menjadi NK, dan yang paling kanan kita isi dengan indeks. Ini adalah aturan baku dalam pembuatan tabelnya teman-teman. Nah, bagaimana dengan isinya? Cara mengisinya seperti berikut ini. Yang pertama adalah nilai Z. Kita lihat berarti ini fungsi yang sudah kita ubah. Kita lihat angka sebelum hurufnya. Contoh yang pertama adalah kita cari Z. Maka angka sebelum Z itu adalah di sini 1 ya, Z itu 1Z, maka kita masukkan di sini angka 1. Lalu kita lihat di sini ada X1. Di sini X1 kita cari angka sebelum X1 adalah min 300, maka kita tulis min 300. Lalu selanjutnya X2. Di sini ada X2, angkanya adalah min 400. Kita tulis min 400. Selanjutnya X3. Di sini tidak ada X3, X4 juga tidak ada, X5 tidak ada, X6 tidak ada. Maka X3 kita tulis 0, X4 0, X5 0, X6 0. Nilai kanan adalah nilai setelah sama dengan, yaitu di sini 0. Maka kita tulis 0. Untuk langkah kedua, nilai indeks masih kita kosongkan terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita lanjutkan pada yang kedua, nilai dari X3. X3 kita itu ini, slack yang tadi. Kita lihat lagi apakah dia ada Z. Kita lihat di sini tidak ada Z, hanya ada X1, X2, dan X3, berarti dia 0. X1-nya yaitu berapa? 2, angka sebelumnya. Lalu X2-nya kita lihat 1, X3-nya sama ya 1, X4 tidak ada, X5 tidak ada, X6 tidak ada. Lalu nilai kanannya yaitu 11. Dilanjut yang keempat teman-teman, yang keempat berarti ini Z-nya 0 tidak ada, X1-nya angka sebelumnya 1, X2 berapa? 8, X3-nya tidak ada, langsung X4 berarti 0, X4 ada yaitu angka sebelumnya 1, X5 tidak ada, X6 tidak ada, nilai kanannya 40. Lanjut X5 berarti ini Z-nya tidak ada, 0, X1-nya 7, X2-nya 8, X3-nya tidak ada, X4-nya tidak ada, X5-nya 1, X6-nya tidak ada, nilai kanannya 52. Terakhir X6, apakah ada Z? Tidak ada, 0, apa ada X1? Ada, berapa angkanya? 1, X2 tidak ada, X3 tidak ada, X4 tidak ada, X5 tidak ada, X6-nya ada, yaitu 1, nilai kanannya adalah 5. Nah, seperti itu teman-teman cara untuk mengisi tabel untuk langkah kedua. Dari sini sudah kita dapatkan angka-angka yang akan kita lanjutkan ke dalam tahap ketiga. Jadi kita akan melanjutkan pada tahap yang ketiga. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu memilih kolom kunci. Nah, apa itu kolom kunci? Kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada garis Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Jadi maksudnya teman-teman, untuk memilih kolom kunci ini bisa kita dapatkan dengan melihat nilai Z yang bernilai negatif terbesar. Jadi kita lihat nilai Z yang mana yang nilainya negatif terbesar. Kalau kita lihat nilai Z adalah ini, kita lihat satu garis ini mana angka yang bernilai negatif terbesar teman-teman. Maka kita dapatkan angka yang bernilai negatif terbesar adalah dari sini, yaitu min 400.
Berarti Z yang bernilai negatif terbesar adalah min 400. Maka kita dapatkan kolom kuncinya yaitu adalah satu kolom di angka 400 ini. Berarti ini adalah kolom kuncinya teman-teman. Jadi sudah kita dapatkan deh kolom kunci yaitu di langkah ketiga ini. Berarti selanjutnya kita bisa masuk pada tahap yang keempat. Cukup mudah ternyata ya pada tahap yang ketiga. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk pada tahap yang keempat, yaitu memilih baris kunci. Kalau tadi kolom kunci, kali ini kita memilih baris kunci. Nah, bagaimana cara menentukan baris kunci teman-teman? Yaitu dengan kita mencari terlebih dahulu nilai indeksnya. Ini adalah rumus untuk mencari nilai indeks yang akan kita isi pada kolom ini. Jadi dikatakan baris kunci adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Jadi nanti setelah kita menemukan nilai indeksnya, kita cari yang mana yang nilai indeksnya paling kecil, maka dia itu yang akan menjadi baris kunci. Jadi pertama kita cari dulu teman-teman indeksnya. Caranya yaitu dengan membagi nilai kanan dengan nilai kolom kunci. Tadi kita punya kolom kunci adalah yang ini ya teman-teman, sama seperti yang atas tadi. Maka kita tinggal bagi nilai kanan. Untuk yang pertama kita mulai dari nilai X3 teman-teman. Jadi Z itu tidak termasuk untuk masuk ke baris kunci. Jadi dimulai dari select yang pertama yaitu X3. Nilai kanannya berapa dari X3? Nilai kanan dari X3 yaitu adalah ini, 11. Dibagi dengan nilai kolom kuncinya adalah 1. 11 dibagi 1, maka hasilnya adalah 11. Ya, jadi caranya tadi 11 dibagi 1. Nah, lanjut teman-teman, select yang kedua berarti ini ya, nilai kanan dibagi nilai kolom kunci 40 dibagi 8 yaitu 5. Selanjutnya 52 dibagi dengan 8, 6 setengah, 6, 1/2. Lalu dilanjut yaitu 5 dibagi dengan 0, hasilnya adalah tak hingga. Nah, sudah ketemu deh teman-teman nilai indeks masing-masing dari slide kita. Nah, dari sini tinggal kita tentukan mana nilai indeks yang paling kecil. Kalau kita lihat nilai indeks yang paling kecil adalah 5. Nah, berarti baris yang ada di angka 5 ini adalah baris kunci dengan nilai indeks terkecil. Berarti baris kunci kita adalah yang saya arsir. Nah, kita sudah ketemu deh teman-teman. Ada kolom kunci, ada baris kunci. Nah, teman-teman, dari sini kita juga akan menentukan yang lainnya. Di antaranya kita akan menentukan dari sini kita dapat ya teman-teman. Perpotongan antara kolom X2 dengan kolom X4. Kita temukan angka yang memotong teman-teman, yaitu angka 8 yang ada di tengah-tengah. Maka angka 8 ini disebut sebagai angka kunci. Dan dari sini teman-teman, ini kita bisa tentukan atau selanjutnya kita ubah. Jadi nilai X2 ini tersambung dengan nilai X4. Kolom kunci dan baris kunci. Maka nanti slide kita berubah bukan X4 lagi, tetapi berubah menjadi nilai yang ada di sini, yaitu adalah X2. Baik teman-teman, ini adalah langkah keempat kita. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada tahap yang kelima. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada tahap yang kelima, yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Mengubah nilai-nilai baris kunci. Nah, tadi sudah kita temukan bahwa baris kunci kita adalah ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ubah nilai dari baris kunci itu. Bagaimana cara mengubahnya? Yaitu dengan membaginya dengan angka kunci. Jadi rumusnya adalah baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Tadi sudah kita ketahui bersama, baris kunci kita adalah ini, dan angka kunci kita adalah ini, 8. Maka tinggal kita bagi saja teman-teman. Jadi nanti baris kunci yang ada di sini akan berubah nilainya pada tabel yang di bawah ini. Langsung saja kita bagi ya teman-teman. Untuk yang pertama yaitu angka 0. Angka 0 dibagi dengan angka kunci. Angka kuncinya adalah 8, berarti 0 dibagi 8. Berarti untuk yang pertama 0 dibagi 8, hasilnya adalah 0.
Maka kita tulis dia ada di 1, 2, 3 baris ketiga ya, 0. Lalu yang kedua teman-teman, lihat di baris kunci angka selanjutnya adalah 1. 1 dibagi angka kunci. Angka kuncinya 8, berarti yang kedua adalah 1 dibagi 8. Berarti 1/8. Kita tulis di sini 1/8. Yang selanjutnya 8 teman-teman, 8 dibagi angka kuncinya dia sendiri. 8 bagi 8 hasilnya 1. Selanjutnya 0 dibagi 8, berarti 0. Selanjutnya 1 dibagi 8, 1/8. Selanjutnya 0 dibagi 8, 0. 0 dibagi 8, 0. 40 dibagi 8, 5. Khusus untuk indeks tidak kita bagi, jadi indeksnya tetap bernilai 5. Nah, lalu bagaimana dengan angka-angka selain baris kunci? Pada tahap kelima ini angka-angka selain baris kunci nilainya tetap atau tidak dirubah teman-teman. Jadi bisa kita tulis ulang saja. Di sini 2, 1, 1, 2, 3, 11, 0, 8, 1. Jadi teman-teman, kita sudah dapatkan nilai baris baru kunci, yaitu X2 ini. Saya ini ya, versi kembali. Maka nilainya adalah ini teman-teman. Ya. Baris baru kunci. Indeks tidak perlu ikut. Ini kan. Nah, jadi selesai sudah teman-teman untuk tahap yang kelima. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap yang keenam. Yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Jadi kalau tadi kita baru mengubah nilai baris kunci, sekarang kita akan ubah nilai yang lainnya, yaitu dari Z, X3, X5, dan X6. Nah, ini agak panjang teman-teman untuk cara yang keenam ya. Jadi di sini ada rumusnya. Cara mencari baris baru yaitu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Berarti kita mulai dari Z. Berarti kita mulai dari baris Z. Nah, di sini kita masukkan dulu rumusnya teman-teman, yaitu baris lama. Lalu ada lagi NBBK ya, yaitu nilai baris baru kunci. Lalu di sini nanti ada baris barunya. Nah, untuk memasukkan nilai baris lama, teman-teman bisa melihat pada barisnya, yaitu dimulai dari kolom yang ini, X1. Kita lihat untuk Z berarti dari X1 dari min 300 ya, min 300 sampai dengan NK, yaitu sampai 0 yang ini. Maka kita tulis min 300, min 400, lalu 0 sebanyak 5 kali ya. Ya, 0 sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Nah, lalu yang selanjutnya adalah, kan tadi rumusnya ini ya, baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci. Nah, yang dimaksud dengan koefisien angka kolom kunci adalah, tadi kan kita udah dapat kolom kuncinya yang ini ya teman-teman di langkah sebelumnya. Nah, yang disebut koefisien angka kolom kunci itu adalah angka-angka yang ada di kolom ini. Untuk Z berarti angkanya adalah min 400, berarti koefisien kolom kuncinya adalah min 400. Nah, untuk NBBK atau nilai baris baru kunci itu adalah nilai yang sudah kita dapat di tahap kelima, yaitu ini, dari X1, 1/8 sampai dengan 5. Maka kita tulis 1/8, 1, 0, 1/8 lagi, 0, 0, 5. Nah, ini sesuai dengan rumus, yaitu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, di sini kita hitung satu persatu teman-teman. Cara hitungnya seperti apa? Yaitu yang pertama adalah ini, min 300. Berarti kita gunakan di rumusnya, yaitu baris lamanya min 300 dikurang koefisien angka kolom kunci. Koefisien angka kolom kuncinya min 400 dikali dengan NBBK atau nilai baris baru kuncinya 1/8. Berapa hasilnya? Berarti ini min 300 dikurang min 400 dikali 1/8, hasilnya adalah min 50. Berarti min 300 ini jadi plus 50, maka hasilnya adalah min 250.
Nah, berarti untuk angka ini hasilnya adalah min 250. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi min 300 dikurang, kita buat kurung buka sesuai rumus koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, selanjutnya kita lakukan pada yang kedua sama. Baris lamanya min 400 dikurang koefisien angka kolom kuncinya min 400, lalu NBBK-nya 1 dikali 1, hasilnya berarti ini min 400 dikurang ini min 400, berarti min 400 ditambah 400, ini jadi plus ya, jadi hasilnya 0, berarti yang kedua hasilnya adalah 0. Kita lakukan langkah yang sama untuk sampai pada yang akhir teman-teman. Teman-teman bisa hitung, di sini saya sudah ada jawabannya, langkahnya sama, yaitu ini hasilnya 0 dikurang 400 dikali 0, 0 berarti 0. 0 dikurang 400 dikali 1/8 itu min 50 berarti 50. Lalu ini 0 pasti hasilnya 0 juga, ini juga 0, pasti 0 dikurang 4 kali 5, 2000 itu 2000. Caranya sama ya teman-teman. Jadi untuk baris Z hasilnya adalah, hasil baris barunya adalah ini. Jadi nanti di kolom ini kita akan ubah nilai Z menjadi yang baru ini. Oke, selanjutnya berarti kita cari X3, baris X3. Nah, untuk baris yang ketiga, baris lamanya itu ini ya teman-teman, dari 2 sampai dengan 11. Kita tulis 2 sampai 11. Lalu untuk koefisiennya berarti ini ya teman-teman, angka 1 kita tulis. Dan untuk nilai baris baru kuncinya yaitu ini yang tadi sudah kita dapat, sama ya dengan yang atas ini. Dari 1/8, 1, 0, 1/8, 0, 0, 5. Sama rumusnya yaitu dikurang teman-teman. 2 dikurang 1/8. Hasilnya adalah ini 15/8. Caranya sama ya teman-teman dengan yang atas tadi. Untuk yang keduanya adalah 0, 1, min 1/8. Nah, sudah kita dapatkan teman-teman untuk baris X3, nilai baris barunya adalah 15/8 sampai dengan 6. Dilanjut baris X5, karena X2-nya sudah kita rubah tadi sebelumnya teman-teman. Oke. Nah, sudah didapatkan teman-teman untuk baris X5, didapatkan baris barunya adalah dari 6 sampai dengan 12. Selanjutnya, yang terakhir berarti yaitu X6. Baris X6. Nah, ketemu deh teman-teman, untuk baris X6, baris barunya adalah 1 sampai dengan 5. Nah, ini adalah cara untuk mendapatkan nilai baris baru selain dari baris kunci yang tadi teman-teman. Jadi nanti untuk Z, X3, X5, dan X6 kita akan ganti nilai yang ada di kolomnya ini, yang ada di barisnya, menjadi nilai-nilai yang sudah kita dapatkan yang baru. Selanjutnya kita bikin tabel terbarunya. Nah teman-teman, untuk langkah selanjutnya tinggal kita masukkan nilai baris baru yang telah kita dapatkan tadi ke dalam tabel yang baru ini. Jadi telah saya buat tabelnya, tinggal kita masukkan aja. Jadi tinggal kita masukkan baris baru yang telah kita dapatkan tadi. Berarti dimulai dari Z. Tadi Z telah kita dapatkan nilainya seperti ini teman-teman. Oh ya, untuk Z yang ininya, kolom Z-nya angkanya tetap. Z ada min 250, kita tulis teman-teman. 0, 0, 50, 0, 0, 2000. Kita masukkan seperti itu. Lalu untuk X2, tadi sudah kita dapatkan di cara yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi nilainya tetap seperti ini. 1/8, 1, 0, 1/8, 0, 0, 5. Nah, untuk X5-nya, kita lihat dari sini. 6, 0, 0, min 1, 1, 0, 12. Untuk X6, kita lihat dari sini. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 5. Nah, untuk di tahap ini kita tidak perlu menuliskan nilai indeksnya teman-teman, jadi kita biarkan dulu saja nilai indeksnya. Baik teman-teman, jadi untuk langkah 6 itu seperti ini. Dimulai dengan mencari nilai baris baru, lalu dibuat kembali tabel terbarunya atau TAP-nya. Nah, cukup panjang ternyata di tahap yang ke-6 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap yang terakhir nih, itu tahap ke-7. Nah teman-teman, untuk langkah ke-7 yaitu lanjutkan perbaikan. Langkah 3 sampai 6 sampai baris Z tidak ada yang bernilai negatif. Jadi teman-teman, setelah langkah 6 selesai, sebenarnya kita itu tinggal lihat apakah di baris Z ini masih ada nilai negatif. Jika masih ada nilai negatif, maka kita lanjutkan ke langkah ke-7. Karena di sini masih ada nilai negatif, maka kita lanjutkan.
Lanjutkannya dimulai dari langkah ketiga sampai dengan langkah keenam dengan tabel yang berbeda, yaitu tabel yang ini yang tadi terakhir kita dapatkan, tabel dari langkah keenam. Berarti kita lanjutkan teman-teman, dimulai dari langkah ketiga dengan tabel seperti berikut ini. Yang tadi sudah kita dapatkan, saya pindahkan ke sebelah sini ya teman-teman. Nah, tadi langkah 3 adalah memilih kolom kunci. Nah, untuk tabel kita yang terbaru, berarti kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai Z negatif terbesar. Berarti untuk tabel kita ini yang negatifnya terbesar di Z adalah hanya satu ya teman-teman, yaitu 250. Min 250. Jadi, kolom ini adalah kolom kunci kita yang terbaru. Jadi, kita arsir ini adalah kolom kuncinya. Berarti langkah 3-nya sudah. Nah teman-teman, setelah langkah 3 yang terbaru selesai, maka selanjutnya kita masuk di langkah yang keempatnya. Langkah yang keempat yaitu adalah memilih baris kunci. Baris kunci itu adalah baris yang mempunyai indeks terkecil. Berarti pada tabel yang baru ini kita cari kembali nilai indeksnya teman-teman. Dengan rumus indeks sama dengan nilai kanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Jadi nilai kanan yang ini dibagi dengan nilai kolom kunci. Untuk yang pertama teman-teman, yaitu seperti tadi ya, indeks itu dimulai dari slide kita, yaitu yang X3. Berarti nilai NK dibagi nilai kolom kunci. Berarti 6 dibagi dengan 15/8. Atau kita hitung ya, 6 dibagi 15/8 berarti sama dengan 6 dikali 8/15. Ini sama-sama kita bagi 3, berarti 16/5 sama dengan 1/5. Berarti hasilnya adalah 31/5. Lalu untuk yang kedua berarti 5 dibagi 1/8, hasilnya berarti 40. Yang selanjutnya 12 dibagi 6, 2. Yang terakhir 5 dibagi 1, 5. Nah, kita sudah mendapatkan indeksnya teman-teman. Berarti selanjutnya kita tentukan yang indeksnya terkecil nilainya, yaitu di antara ini yang paling kecil adalah 2. Maka kita dapatkan baris kunci kita adalah yang ada di sederetan dengan angka 2 ini. Maka baris kunci kita adalah ini teman-teman. Nah, berarti sudah ketemu ya teman-teman, ada kolom kunci, ada juga baris kunci. Nah, dari sini seperti yang tadi, maka kita dapatkan angka kunci. Angka kunci adalah angka yang memotong kolom kunci dengan baris kunci. Berarti di sini adalah angka 6. Berarti di sini dia adalah angka kunci. Dan nanti seperti yang awal tadi juga teman-teman, berarti kita akan mengubah tadi yang ada adalah X1 dan X5. Berarti kita mengubah slide yang ada di sini menjadi nilai yang ada di atas ini. Berarti nanti X5 bukan X5 lagi, tetapi berubah menjadi X1 untuk tabel yang berikutnya. Nah, berarti untuk tabel berikutnya kita akan menentukan langkah kelima teman-teman, yaitu kita akan mengubah nilai-nilai baris kunci. Jadi nanti kita ubah nilai ini sama seperti tahap yang sebelumnya. Tadi langkah 3 sudah, langkah 4 sudah, berarti selanjutnya adalah langkah 5-nya kita ulang kembali dengan tabel yang ini. Nah teman-teman, di sini sudah saya buatkan untuk langkah selanjutnya. Tadi sudah kita coba ya menentukan kolom kunci, baris kunci, dan selanjutnya adalah mengubah nilai-nilai baris kunci. Jadi seperti cara yang sebelumnya teman-teman, cuma ini beda tabel aja. Jadi kita ubah nilai baris kuncinya dengan membaginya, yaitu seperti ini. Baris baru kunci sama dengan baris kunci dibagi angka kunci. Jadi baris kunci kita dibagi angka kunci. Jadi yang akan berubah adalah yang X1 aja nanti teman-teman. Langsung saja kita hitung. Baris kunci dibagi angka kunci. Yang pertama, 0 dibagi angka kuncinya 6. 0 bagi 6, 0. Lanjut 6 dibagi 6, 1. Lanjut 0 dibagi 6, 0. 0 dibagi 6 lagi, 0. Min 1 dibagi 6, min 1/6. 1 dibagi 6, 1/6. 0 dibagi 6, 0. 12 dibagi 6, 2. Nah, nanti kita sudah dapatkan nilai baris baru kunci. Selanjutnya adalah berarti masuk pada langkah yang ke-6 kita teman-teman, yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Jadi kita akan menggunakan cara seperti ini lagi, namun dengan nilai yang berbeda. Berarti kita cari lagi mulai dari Z, X3, X2, dan X6. Ya, baik teman-teman, saya akan menggunakan kertas di sebelah sini yang tadi sudah saya tutup. Jadi kita pakai data yang terbarunya. Berarti yang pertama kita akan menentukan baris Z ya teman-teman. Nah, sama seperti yang awal tadi, baris lama adalah nilai yang ada di kolom sebelah sini, yaitu untuk yang pertama Z, maka dimulai dari min 250 sampai dengan 2000. Berarti min 250, lalu 0, 0, 50, 0, 0, 2000.
Nah, untuk selanjutnya berarti kita tentukan koefisien angka kolom kunci. Koefisien angka kolom kunci untuk Z adalah min 250. Berarti min 250. Lalu, nah untuk NBBK-nya atau nilai baris baru kunci, berarti nilai yang sudah kita dapatkan tadi teman-teman. Yang diingat, kita mengambil mulai dari X1, berarti dari 1 sampai dengan 2. Berarti 1, 0, 0, ini 1/6, 1/6, 0, 2. Nah, selanjutnya tinggal kita cari nih teman-teman. Berarti yang pertama min 250. Di sebelah sini ya teman-teman, min 250 dikurang, kita buat kurung buka, min 250 dikali 1. Berarti hasilnya ini min 250, ini jadi plus 250. Berarti hasilnya adalah 0. Berarti kita tulis di sini 0. Yang selanjutnya 0 di sini ya, dikurang, buat kurung buka, min 250 dikali ini 0. Berarti 0 dikurang, ini hasilnya 0, berarti 0 dikurang 0, 0. Yang kedua hasilnya 0. Dilanjut terus teman-teman sampai yang paling belakang. Nah, maka didapatkan hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya nanti kalian temukan pecahan, kalian cari pecahannya itu yang paling sederhana, kalian tentukan pecahannya itu sampai sesederhana mungkin teman-teman. Ini sudah saya buat paling sederhana. Selanjutnya setelah Z selesai, maka kita cari baris X3. Nah, dengan menggunakan cara yang sama seperti yang ini teman-teman, maka didapatkan hasilnya yaitu seperti berikut ini. Selanjutnya berarti baris X2. Nah teman-teman, untuk baris X2-nya sudah didapat 0,107/48, min 1/48, 0, dan 4/3/4. Berarti selanjutnya adalah, karena X5-nya sudah kita dapatkan, berarti X6. Baris X6. Nah teman-teman sudah didapatkan nilai untuk dimasukkan ke dalam kolom sebelah sini yang belum terisi, maka tinggal kita masukkan saja nilainya. Untuk Z dimulai dari, untuk kolom ini tetap ya, jadi 1, 0, 0, 0 yang berubah mulai dari X1 sesuai dengan yang dicari tadi. Untuk Z berarti 0, 0, 0, 8, 1/3, 41, 2/3, 0, 2500. Lalu 0, 0, 1/6, min 1/6, 1, 3. Nah, maka teman-teman berarti sudah kita dapatkan nilai untuk tahapan yang terakhir, yaitu tahapan 7 dengan nilai tabel terbaru. Sekarang berarti tinggal kita lihat lagi teman-teman, apakah hasil tabel ini masih ada nilai Z yang negatif atau tidak. Bila masih ada nilai yang negatif, maka kita ulang kembali langkah 3 sampai langkah 6 seperti yang berikut ini. Selanjutnya berarti kita lihat apakah di Z masih ada nilai yang negatif. Ternyata sudah tidak ada nilai yang negatif teman-teman, berarti kita sudah tidak perlu melakukan langkah-langkah perbaikan lagi. Berarti ini sudah cukup sampai di sini. Berarti kita sudah bisa menentukan Z max, X1 dan X2-nya. Nah, teman-teman, maka berarti dari tabel ini kita sudah mendapatkan nilai Z yaitu berapa? 2500. Maka nilai Z yang ini dia masuk menjadi nilai Z max. Ini akan digunakan untuk menentukan keuntungan terbesar. Berarti keuntungan terbesar diperoleh dari nilai yang ini. Nah, selanjutnya kita juga sudah mendapatkan nilai X1, X2-nya. X1 nilainya adalah 2, lalu X2 nilainya adalah 4/3/4, dan Z max-nya adalah 2500. Maka bisa kita tulis menjadi seperti berikut ini. Berarti diperoleh hasil X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4/3/4, dan Z max adalah 2500. Kita jabarkan seperti itu. Maka dari sini kita akan bisa membuat kesimpulan akhirnya teman-teman. Tadi pertanyaan yang ada pada soal adalah apa yang harus menjadi produksinya untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, maka kita dapat simpulkan kesimpulan apa yang harus diproduksi, yaitu maka yang harus menjadi produksi dari produsen
adalah sebanyak X1 itu tadi variabel untuk camper atau camping ya teman-teman. Berarti 2 camper dan 3/4 X2. X2 itu adalah rumah ya. Dengan maksimal keuntungan yang didapat sebesar, karena di soal menggunakan dolar berarti 2.500 ditambahkan dolar. Nah, jadi kita dapatkan nih teman-teman kesimpulannya untuk menjawab soal tadi. Di soal ditanyakan apa yang harus diproduksi supaya keuntungannya maksimal. Maka yang harus diproduksi yaitu campurannya adalah sebanyak 2 camper dan 3/4 trailer rumah dengan keuntungan maksimal yang didapat sebanyak 2.500 dolar. Jadi sudah dijawab deh teman-teman persoalan dari studi kasus kita terkait program linear dengan menggunakan metode simplex dengan kasus masing-masing. Baik teman-teman, itu dia pembahasan mengenai studi kasus pada video sesi pertama ini. Bila ada kekurangan dalam penyampaian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk video sesi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Intan Dwi Rahayu. Baik teman-teman, langsung saja selamat menyaksikan video sesi kedua. Saya kembalikan kepada rekan saya, Intan. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dwi Rahayu, NPM 2017 4350 0003. Pada sesi yang kedua kali ini, saya akan kembali membahas studi kasus yang sudah dijelaskan di sesi yang pertama tadi. Tanpa berlama-lama lagi, oke, langsung saja kita mulai. Baik teman-teman, ini merupakan soal untuk studi kasus pada video kali ini. Soal aslinya dalam bentuk bahasa Inggris, teman-teman bisa melihatnya pada link yang sudah disediakan pada deskripsi video ini. Lanjut ya, kita pahami soal secara seksama. Pada soal ini dikatakan, sebuah produsen trailer kecil ingin menentukan berapa banyak unit camping dan berapa banyak trailer rumah yang harus ia hasilkan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Jadi untuk unit camping dapat kita jadikan sebagai X1 dan trailer rumah dapat kita jadikan sebagai X2. Mengapa trailer dan unit rumah? Karena dua objek ini merupakan hasil dari produksi. Kemudian, misalkan dia telah tersedia 11 unit aluminium, 40 unit kayu, dan 52 orang minggu kerja, data sebelumnya dinyatakan dalam unit yang nyaman. Nah, ini bisa kita gunakan nanti untuk pembuatan persamaan pada fungsi kendala sebagai maksimum penyediaan. Kemudian, asumsikan bahwa semua sumber daya lain yang dibutuhkan tersedia dan tidak berpengaruh pada keputusannya. Tabel di bawah ini memberikan jumlah setiap sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi setiap camping dan setiap trailer. Jadi, nilai-nilai pada tabel ini nanti digunakan untuk pembuatan persamaan pada fungsi kendala sebagai sumber daya yang diperlukan. Asumsikan lebih lanjut bahwa berdasarkan catatan penjualan tahun sebelumnya, pabrikan telah memutuskan untuk membuat tidak lebih dari 5 camping. Nah, kata-kata tidak lebih dari 5 camping ini nanti juga akan dibuatkan persamaannya pada fungsi kendala. Kemudian, jika produsen menyadari keuntungan $300 pada camping dan $400 pada trailer, apa yang harus menjadi produksinya untuk memaksimalkan keuntungannya? Jadi keuntungan $300 pada camping dan $400 pada trailer digunakan untuk fungsi tujuan. Dan dari studi kasus pada soal kali ini kita akan terfokus untuk memaksimalkan keuntungan ya. Karena pertanyaannya apa yang harus menjadi produksinya untuk memaksimalkan keuntungan. Itu dia untuk pembahasan soal. Mari kita lanjut ke pembahasan jawaban. Sebelum memulai ke langkah penyelesaian soal, di sini saya sudah menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Untuk fungsi tujuan di sini disimbolkan dengan Z diisi dengan 300X1 ditambah 400X2. Untuk 300 di sini didapatkan dari keuntungan camping
dan 400 di sini didapatkan dari keuntungan trailer. Untuk keuntungan sudah terdapat di soal, jadi kita tinggal memasukkan ke fungsi tujuan. Kemudian untuk fungsi kendala di sini terdapat 4 persamaan. Persamaan pertama yaitu 2x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 11. Untuk simbol lebih kecil sama dengan, di sini mengapa menggunakannya? Karena pada studi kasus kali ini lebih terfokus untuk memaksimalkan keuntungan. Kemudian 2x1. 2 di sini didapatkan dari tabel, yaitu aluminium per camping adalah 2. Kemudian x2 di sini adalah aluminium per trailer adalah 1. Dan 11 di sini didapatkan dari persediaan yang terdapat di produsen trailer kecil, yaitu 11 unit aluminium. Untuk tabel dan persediaan sudah terdapat di soal. Kemudian untuk persamaan yang kedua adalah X1 ditambah 8X2 lebih kecil sama dengan 40. Untuk X1 di sini didapatkan dari kayu per camping adalah 1. Untuk 8X2 di sini didapatkan dari kayu per trailer adalah 8. Kemudian 40 di sini didapatkan dari persediaan, yaitu 40 unit kayu. Selanjutnya untuk persamaan yang ketiga yaitu 7x1 ditambah 8x2 lebih kecil sama dengan 52. Untuk 7x1 di sini didapatkan dari orang minggu per campingnya adalah 7. Kemudian 8x2 di sini didapatkan dari orang minggu per trailer adalah 8. Dan 52 di sini didapatkan dari persediaan, yaitu 52 orang minggu per kerjanya. Kemudian untuk persamaan yang keempat yaitu X1 lebih kecil sama dengan 5, didapatkan dari kata-kata pabrik telah memutuskan untuk membuat tidak lebih dari 5 camping. Dan ini merupakan fungsi kendala yang akan kita gunakan untuk langkah-langkah selanjutnya, dan fungsi tujuan juga kita akan gunakan untuk langkah-langkah selanjutnya. Untuk langkah yang pertama yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Untuk mengubah fungsi tujuan di sini dengan cara Z, 300x1 kita pindahkan ke ruas kiri berarti minus 300x1. Kemudian untuk 400x2 juga kita pindahkan ke ruas kiri berarti minus 400x2. Dan untuk nilai kanannya yaitu 0. Nah, untuk metode simplex, kita untuk nilai kanannya di sini harus bernilai 0. Makanya untuk 300x1 dan 400x2 dipindahkan ke ruas kiri sehingga ruas kanan menjadi 0. Kemudian untuk fungsi kendala, cara mengubahnya dengan 2x1 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 11. Nah, untuk mengubah fungsi kendala, kita ubah terlebih dahulu simbolnya dari lebih kecil sama dengan menjadi sama dengan. Nah, dengan mengubah simbolnya menjadi sama dengan, kita harus menambahkan variabel slack ataupun variabel dasar namanya, yaitu x3. Nah, untuk variabel slack di sini kita bisa menggunakan variabel apapun ya, bebas kayak P, Q, R itu bisa kita gunakan. Namun, kita tidak boleh menggunakan variabel yang sudah didefinisikan sebelumnya. Contoh, X1 itu kan sudah didefinisikan sebagai variabel dari camping kan. Nah, makanya kita tidak bisa tuh menggunakannya sebagai variabel slack. Makanya kita harus membuat variabel lain. Selanjutnya, untuk persamaan yang kedua, X1 ditambah 8X2 ditambah X4 sama dengan 40. Untuk persamaan yang ketiga yaitu 7x1 ditambah 8x2 ditambah x5 sama dengan 52. Kemudian untuk persamaan yang keempat yaitu x1 ditambah x6 sama dengan 5. Seperti ini untuk mengubah fungsi kendala, dan kita bisa tentukan untuk variabel dasar ataupun variabel slack-nya yaitu x3, kemudian x4, kemudian x5, kemudian x6 merupakan
variabel select. Seperti ini untuk langkah yang pertama. Baik teman-teman, untuk langkah yang kedua saya sudah mempersiapkan tabelnya seperti ini, dan di tabel terdapat Z, X1, X2, kemudian dilanjutkan oleh variabel dasar yaitu X3, X4, X5, X6, kemudian di sini ada nilai NK, adalah nilai kanan, kemudian di sini ada indeks, dan di bagian sini terdapat Z, kemudian dilanjutkan dengan variabel dasar yaitu X3, X4, X5, dan X6. Kemudian untuk mengisi tabel ini, caranya kita lihat persamaan yang sudah dirubah di fungsi tujuan. Di sini terdapat Z minus 300x1, kemudian minus 400x2 sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan Z berarti 1. Kemudian minus 300x1 kita masukkan di sini berarti minus 300. Kemudian untuk minus 400 di sini kita masukkan di sini. Jadi masukkan nilainya itu berdasarkan variabel yang di bagian kanannya ya. Jadi minus 300 X1 berarti kita masukkan minus 300 nya ini ke kolom X1. Ini dia. Kemudian untuk minus 400 X2 kita masukkan ke kolom X2. Ini dia. Nah, kemudian kita lihat lagi di persamaan pada fungsi tujuan. Untuk X3 tidak ada kan? Makanya di sini kita masukkan nilai 0. Kemudian untuk X4 tidak ada di persamaan pada fungsi tujuan, kita masukkan nilai 0. X5 juga tidak ada, X6 juga tidak ada. Kemudian untuk nilai kanan, kita lihat lagi di persamaannya. Di sini terdapat 0 nilai kanannya, nah kita masukkan nilai kanannya. Oke, seperti ini cara untuk mengisi tabelnya. Kita lanjutkan untuk persamaan selanjutnya. Persamaan pertama di fungsi kendala tidak terdapat Z, berarti Z di sini kita masukkan 0. Kemudian untuk X1 terdapat di persamaan, yaitu kita masukkan 2. Kemudian terdapat X2 di sini kita masukkan 1. Kemudian X3 terdapat di persamaan, kita masukkan nilai 1. Kemudian untuk X4 tidak terdapat ya. X5 juga tidak terdapat. X6 juga tidak terdapat. Kemudian untuk nilai kanannya di sini adalah 11. Selanjutnya untuk persamaan kedua di fungsi kendala tidak terdapat Z, kita masukkan nilai 0. Di sini terdapat X1, kita masukkan di sini 1 berarti. Kemudian di sini juga terdapat 8X2, kita masukkan di X2 yaitu 8. Kemudian di sini terdapat X4 berarti kita masukkan di sini X4. Untuk X3 tidak terdapat ya. Kemudian juga tidak terdapat X5, tidak terdapat X6. Untuk nilai kanannya di sini adalah 40. Selanjutnya untuk persamaan ketiga di fungsi kendala, di sini tidak terdapat Z, berarti kita masukkan 0. Kemudian di sini terdapat 7X1, kita masukkan 7 di kolom X1. Kemudian di sini terdapat 8X2, kita masukkan di kolom X2 yaitu 8. Kemudian X3 tidak terdapat, X4 juga tidak terdapat. Untuk X5 di sini terdapat ya, makanya di sini kita masukkan 1. Kemudian X6 tidak ada, kita masukkan 0 di sini. Nah, untuk nilai kanan yaitu 52, kita masukkan di sini 52. Selanjutnya untuk persamaan keempat di fungsi kendala yaitu tidak terdapat Z, kita masukkan di sini 0. Kemudian di sini terdapat X1 ya, kita masukkan 1 di sini. X2 tidak ada, X3 tidak ada, kemudian X4 juga nggak ada ya. Kemudian X5 juga nggak ada. Dan di sini terdapat X6, kita masukkan 1 di sini. Kemudian untuk nilai kanannya 5, kita masukkan di bagian sini. Nah, ini adalah cara untuk memasukkan nilai-nilai persamaan ke tabel. Untuk memilih kolom kunci, caranya kita lihat untuk nilai negatifnya itu di kolom mana saja. Nah, untuk nilai negatif di sini terdapat di kolom X1 dan di kolom X2.
Selanjutnya kita lihat nilai yang paling besar yang mana. Nah, untuk X1 dan X2 di sini, X1 kan 300, kemudian untuk X2 itu 400. Nah, dari 300 dan 400 ini yang paling besar pastinya adalah 400 kan? Maka untuk kolom kunci pada studi kasus kali ini adalah X2. Nah, ini adalah kolom kuncinya, seperti itu. Selanjutnya, untuk memilih baris kunci, langkah yang pertama kita harus menentukan indeks setiap barisnya terlebih dahulu dengan cara nilai kanan, berarti NK, dibagi nilai kolom kunci, berarti yang X2 ini ya. Jadi nanti 0 dibagi minus 400, 11 dibagi 1, 40 dibagi 8, 52 dibagi 8, dan 5 dibagi 0. Oke, saya tulis saja ya. Untuk 11 dibagi 1 berarti di sini 11. Kemudian 40 dibagi 8 berarti di sini 5. Kemudian 52 dibagi 8 berarti di sini 6, 1/2. Kan hasilnya itu 6,5. Jadi saya buat pecahan seperti ini ya, 6, 1/2. Selanjutnya 5 dibagi 0 yaitu tidak terhingga. Dan untuk baris kuncinya kita pilih nilai indeks yang paling kecil. Dari keempat ini kita pilih yaitu 5 karena 5 paling kecil. Berarti untuk baris kuncinya adalah X4 ya. Kita dari sini ambilnya. Oke, didapatkan yaitu baris kuncinya X4 dan kolom kuncinya adalah X2. Selanjutnya kita dapat menentukan angka kuncinya. Di sini berarti 8. Mengapa 8 di sini sebagai angka kunci? Karena 8 di sini adalah pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci. Maka diambillah nilai 8 ini. Kemudian kita bisa tentukan ini juga sebagai koefisien angka kolom kunci. Nanti untuk langkah selanjutnya X4 ini akan digantikan oleh X2. Jadi nanti urutan di bagian sini adalah Z, X3, X2, X5, X6 seperti itu. Selanjutnya untuk mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara baris kunci dibagi angka kunci. Oke, kita lihat baris kunci yang sebelumnya yaitu di X4 ini. Dengan cara 0 yaitu baris kunci dibagi 8 yaitu angka kunci akan menghasilkan nilai 0. Kemudian kita masukkan di baris X2 yaitu 0. Jadi untuk langkah kelima ini X4 akan berganti menjadi X2 ya. Selanjutnya untuk 1 yaitu baris kunci dibagi 8 yaitu angka kunci akan menghasilkan pecahan yaitu 1/8. Selanjutnya untuk 8 yaitu baris kunci dibagi 8 angka kunci akan menghasilkan nilai 1. Selanjutnya 0 yaitu baris kunci dibagi 8 yaitu angka kunci akan menghasilkan 0. Kemudian 1 yaitu baris kunci dibagi 8 yaitu angka kunci akan menghasilkan 1/8. Selanjutnya 0 yaitu baris kunci dibagi 8 yaitu angka kunci akan menghasilkan 0. Kemudian di sini juga sama ya, yaitu 0. Dan 40 yaitu baris kunci dibagi 8 yaitu angka kunci akan menghasilkan nilai 5. Sehingga kita dapatkan baris baru kunci yaitu X2 seperti ini ya. Selanjutnya untuk langkah ke-6 yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0. Maksudnya adalah pada tabel kan terdapat baris kunci, kemudian juga terdapat kolom kunci. Nah,
untuk perhitungan langkah ke-6 ini nanti akan mengubah nilai pada kolom kunci yang sebelumnya 400, 1, 8, 0 nanti akan berubah menjadi 0 kecuali nilai ini. Mengapa nilai ini tidak akan berubah? Karena nilai 1 ini termasuk ke baris kunci, sehingga nilai 1 ini nanti tidak akan berubah dan tetap menjadi 1. Kemudian untuk cara mengubahnya yaitu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci, yaitu X2 ini, koefisien angka kolom kuncinya, dikali nilai baris baru kunci. Nah, kita akan coba melakukan perhitungan di baris Z, yaitu baris lama kita masukkan dari X1 sampai nilai kanan ya. Berarti di sini adalah minus 300, kemudian minus 400, kemudian X3-nya adalah 0, X4-nya 0, X5-nya 0, X6-nya 0, dan nilai kanannya adalah 0. Kemudian nilai baris baru kolom kita isi dengan koefisien angka kolom kunci dari baris Z adalah 400. Berarti di sini kita masukkan minus 400. Kemudian kita masukkan nilai baris baru kunci, yaitu yang di X2 ini ya. Ini kan sudah nilai baru, maka kita bisa masukkan. Dimulai dari X1, yaitu 1/8, kemudian 1, kemudian 0, kemudian 1/8, kemudian 0, kemudian 0, kemudian 5. Kemudian cara untuk menghitungnya yaitu minus 300 dikurang dalam kurung minus 400 dikali 1/8. Maka menghasilkan minus 250. Dan cara ini digunakan untuk seluruh nilai ya. Oke, mari kita kerjakan. Berarti minus 400, kemudian kurang minus 400 dikali 1, maka menghasilkan 0. Kemudian ini menghasilkan 0, menghasilkan 50, ini menghasilkan 0, ini menghasilkan 0, kemudian ini menghasilkan 2/3. Oke, ini dia baris Z. Untuk baris barunya adalah minus 250, 0, 0, 50, 0, 0, sama 2000. Selanjutnya kita akan kerjakan baris X3. Kita bisa lihat, ini dia baris X3. Kita mulai dari X1 sampai nilai kanan. Kita masukkan di sini berarti 2. Kemudian di sini 1, 1, 0, 0, 0, 11. Kemudian untuk koefisien angka kolom kuncinya kita lihat di baris X3 yaitu 1 ya. Kita masukkan di sini 1. Dan untuk nilai baris baru kuncinya yaitu di baris X2 ya, dari X1 sampai nilai kanan kita masukkan. Berarti di sini 1/8. Kemudian di sini 1, 0, 1/8, kemudian di sini 0, di sini 0, di sini 5. Nah, dari perhitungan ini kita dapatkan baris baru untuk baris X3 adalah 15/8, kemudian 0, kemudian 1, kemudian minus 1/8, kemudian di sini 0, di sini 0, kemudian di sini 6. Oke, kita dapatkan baris baru untuk baris X3. Lanjut, kita akan mengerjakan baris X5. Untuk baris X5, baris lamanya kita bisa lihat ya. Ini dia, dari X1 sampai nilai kanan kita masukkan nilainya di sini. 7, kemudian di sini 8, di sini 0, di sini 0, di sini 1, di sini 0,
di sini 52. Kemudian untuk nilai baris baru kolom, kita masukkan dulu koefisiennya. Untuk baris X5 yaitu 8. Kita masukkan di sini 8. Kemudian kita masukkan nilai baris baru kuncinya, yaitu di baris X2 ya, dari X1 sampai nilai kanan yaitu 1/8. Kemudian 1, 0, 1/8, 0, 0, 5. Kemudian kita dapatkan baris barunya yaitu 6, 0, 0, minus 1, 1, 0, 12. Ini dia baris baru untuk baris X3. Lanjut kita akan mengerjakan baris X6. Berarti untuk baris lama baris X6 yang ini ya, kita masukkan dari X1 sampai nilai kanan. Berarti di sini kita masukkan 1, 0, 0, 0, 0, 1, 5. Kemudian koefisiennya kita lihat untuk baris X6 adalah 0. Kita masukkan di sini 0. Nilai baris baru kuncinya kita lihat di baris X2 ya, dari X1 sampai nilai kanan kita masukkan di sini. Berarti 1/8. Kemudian 1, 0, 1/8. Kemudian 0, 0, 5. Sehingga kita dapatkan baris barunya 1, kemudian 0, 0, 0, 0, 1, 5. Dan untuk nilai dari baris baru ini nanti kita akan masukkan ke kolom untuk menggantikan nilai yang lama. Jadi ini dia merupakan tabel dengan nilai-nilai baru yang sudah kita hitung sebelumnya, dan tabel ini akan digunakan untuk langkah-langkah selanjutnya. Untuk langkah yang ketujuh ini adalah melanjutkan perbaikan. Maksudnya melanjutkan perbaikan adalah mengubah nilai negatif yang masih terdapat di baris Z. Nah, di sini kita bisa lihat masih terdapat nilai negatif yaitu minus 250. Nah, untuk menghilangkan nilai negatif yang masih terdapat di baris Z, kita akan melakukan lagi langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu langkah ketiga sampai dengan langkah ke-6. Jadi untuk pengerjaannya nanti saya akan ringkas beberapa, karena langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Oke, mari kita mulai. Kita pilih dahulu kolom kuncinya, yaitu dengan mencari nilai negatif dan nilai yang paling besar pada baris Z. Nah, di sini terdapat ya minus 250. Berarti untuk kolom kunci yaitu terdapat di X1. Kita taruh sini saja ya. Selanjutnya kita akan memilih baris kunci, tapi sebelumnya kita harus menentukan indeks untuk setiap barisnya dengan cara indeks sama dengan NK dibagi nilai kolom kunci. Nah, kita kan sudah dapat nih nilai kolom kuncinya ya kan di X1 ini. Nah, berarti untuk NK-nya ini ya, jadi 2000 dibagi minus 250 menghasilkan 0. Saya nggak akan tulis ya. Kemudian 6 dibagi 15/8 menghasilkan 3, 1/5. Kemudian 5 dibagi 1/8 akan menghasilkan 40. Kemudian 12 dibagi 6 menghasilkan 2. Kemudian 5 dibagi 1 menghasilkan 5. Jadi untuk menentukan baris kunci kita lihat indeks dengan nilai yang paling kecil. Di sini kita bisa lihat 2 adalah nilai indeks yang paling kecil. Berarti X5 merupakan baris kunci ya. Kemudian kita tentukan untuk angka kuncinya, yaitu pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu jatuh di angka 6 ini. Ini merupakan angka kunci. Karena kan untuk baris kuncinya ini 5.
Kemudian untuk kolom kuncinya itu kan X1. Jadi pertemuan nih, angka 6 ini adalah pertemuan kolom kunci dan baris kunci. Untuk langkah mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara baris kunci dibagi dengan angka kunci. Nah, untuk baris kunci kita sudah dapat ya, yaitu di X5. Berarti nanti caranya adalah 0 dibagi 6. 6 ini adalah angka kunci, maka menghasilkan 0. Kemudian 6 yaitu baris kunci dibagi 6 yaitu angka kunci akan menghasilkan nilai 1. Kemudian 0 dibagi 6 akan menghasilkan 0. Kemudian 0 dibagi 6 akan menghasilkan 0. Kemudian minus 1 dibagi 6 akan menghasilkan minus 1 per 6. Kemudian 1 dibagi 6 akan menghasilkan 1 per 6. Kemudian 0 dibagi 6 akan menghasilkan 0. Kemudian 12 dibagi 6 akan menghasilkan 2. Jadi ini adalah nilai-nilai untuk baris baru kuncinya. Selanjutnya, untuk langkah mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci sama dengan 0, caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, untuk baris lama di sini kita bisa dapatkan dari setiap barisnya, yaitu Z, kemudian baris X3, kemudian baris X2, kemudian baris X6. Kemudian untuk koefisien angka kolom kunci kita dapatkan dari X1 yang merupakan kolom kunci. Jadi setiap baris mempunyai koefisiennya masing-masing. Kemudian untuk nilai baris baru kunci kita dapatkan dari baris kunci, yaitu di X1. Nah, untuk nilainya ini sudah kita hitung ya sebelumnya, jadi ini merupakan nilai baru untuk baris kunci. Kemudian untuk baris Z ini kita masukkan baris lamanya, yaitu dari X1 sampai dengan nilai kanan. Didapatkan ini ya. Kemudian juga untuk baris X3 juga, baris X2 juga, dan baris X6 juga. Kita lihat nilainya itu dari kolom ini ya, per barisnya. Nah, kemudian untuk NBBK di sini ada minus 250, 15 per 8, 1 per 8, dan 1 ini merupakan koefisien dari setiap barisnya. Bisa dilihat di kolom X1, yaitu kolom kuncinya ya. Nah, kemudian untuk di dalam kurung ini yaitu 1, 0, 0, minus 1 per 6, 1 per 6, 0, 2 ini merupakan baris kunci, yaitu kita bisa lihat di baris X1 ini. Kemudian kita bisa melihat di baris X1 yang ini ya. Dan didapatkanlah baris baru setiap barisnya, yaitu untuk baris Z didapatkan baris barunya yaitu ini. Kemudian untuk baris X3 kita dapatkan baris barunya, ini dia. Kemudian untuk baris X2 kita dapatkan baris barunya, ini dia ya. Nah, kemudian untuk baris X6 kita dapatkan juga baris barunya, yaitu ini dia. Dan kemudian untuk nilai-nilai dari baris baru ini akan saya buatkan tabel untuk menggantikan nilai tabel yang sebelumnya. Jadi ini dia tabelnya dengan nilai-nilai yang baru yang sudah kita hitung sebelumnya. Dan di sini diperoleh hasil untuk X1 sama dengan 2. 2 di sini kita dapatkan dari nilai kanan 2 dari baris X1. Kemudian X2 di sini adalah 4, 3 per 4. Kita lihat yaitu dari baris X2 untuk nilai kanannya adalah 4, 3 per 4. Dan Z max di sini adalah 2500. Kita bisa lihat ya, untuk Z max-nya itu kita cari nilai yang paling besar di nilai kanan, yaitu kita dapatkan 2500, sehingga Z max-nya kita tentukan 2500. Itu dia untuk penyelesaian soal untuk studi kasus pada video kali ini. Itu dia pembahasan studi kasus pada sesi kedua ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.